Mari Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, sebelum pembahasan kita mulai, mari kita membacakan parita suci terlebih dahulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supadwipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Swakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipassiko Opanaiko Paccatang Veditappo Vinyohiti. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Dhamma piti sukang seti, vipasanena cetasa, arya pawedite dhamme, sadharamati pandito. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Dhammapada syair 79. Saya ucapkan Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, saya akan sedikit memberikan pemahaman tentang segenggam ajaran dari Sang Buddha, yaitu Dhamma. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang siapa itu Buddha dan apa itu Buddha Rupang, dan yang sekarang adalah ajaran dari Sang Buddha yang akan kita bahas, yaitu tentang Dhamma. Tadi sudah saya sedikit singgung, yaitu ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dalam pikiran yang tenang. Saat kita dapat memahami inti dari ajaran Sang Buddha, kita bisa hidup dengan tenang, kita hidup dengan damai. Pikiran kita tidak akan berpikir yang negatif, kita akan lebih banyak berpikir yang positif. Karena dalam Dhamma, dalam inti ajaran Sang Buddha khususnya, sudah dijelaskan bahwa kurangi perbuatan buruk, perbanyaklah perbuatan baik, dan sucikan hati dan pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, tentang mensucikan hati dan pikiran, mungkin masih banyak orang yang memiliki hati yang kadang bilangnya, wah saya sudah baik, oh saya sudah melakukan perbuatan baik kok, kenapa ya
yang muncul atau yang saya dapatkan kok selalu hal buruk. Nah, itu sudah salah satu pikiran yang negatif. Karena apa? Apa yang kita lakukan, baik melalui perbuatan, baik melalui ucapan, baik melalui pikiran, kita harus ya lepaskan. Jangan menginginkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Saat kita mengerjakan hal baik, kita harus ya ikhlas. Dengan kata lain, kita tidak mengharapkan apapun, kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari perbuatan yang telah kita lakukan. Maka kita akan tenang, maka hati kita tidak akan risau, maka pikiran kita juga akan damai. Nah, itulah yang kita tuju, kedamaian dari pikiran, ketenangan hati. Nah, itu orang yang mengenal Dhamma itu bisa hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang, hati yang ikhlas. Terkadang hanya ucapan seperti ini yang menenangkan, tapi pada praktiknya terkadang kita juga sedikit banyak pikiran yang saya harus tenang, tapi itu hanya di ucapan. Tapi dalam pikiran terkadang kita juga masih berpikir, pikiran itu masih banyak kesana kemari, kita masih berpikir yang negatif, sedikit-sedikit pasti ada pikiran-pikiran negatif, seperti yin dan yang. Hal yang kita anggap baik pun sebenarnya juga ada setitik kecil hal buruk. Hal yang buruk pun, yang kita anggap buruk, itu pasti ada setitik kecil hal yang baik. Nah, itu adalah filosofi dari yin dan yang dalam agama Buddha. Nah, orang yang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Siapa para Arya? Ya, para pengikut Sang Buddha, para murid-murid Sang Buddha, para Buddha terdahulu, para biku, para orang-orang yang bijaksana, yang telah benar-benar mempraktikkan Dhamma itu, yang telah benar-benar memahami arti dan praktik dari Dhamma itu. Maka orang yang bijaksana dapat bergembira dari ajaran Dhamma itu. Buddha juga mengatakan, pergilah oh para biku, demi kebaikan banyak orang, banyak pihak, demi kebahagiaan banyak pihak juga, atas dasar kasih sayang kepada dunia, demi kebaikan, manfaat, dan kebahagiaan para dewa dan manusia, janganlah dua orang pergi dalam satu arah. Ajarkanlah oh para biku, Dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya, baik yang tersirat maupun tersurat. Nyatakanlah kehidupan suci yang sempurna dan murni. Nah, inilah kata-kata Sang Buddha ketika pertama kali mengutus 60 orang arahat untuk membabarkan Dhamma dengan dasar metta, kasih sayang universal, bukan kasih sayang yang ya saya mencintai dia, saya mencintai hewan peliharaan saya mencintai keluarga saya, tapi lebih dari itu, kasih sayang orang tua kepada anak, yang benar-benar kasih sayang, yang tanpa pamrih, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang yang benar-benar mengasihi tanpa pamrih, kasih sayang seorang yang sudah memahami Dhamma kepada semua makhluk yang ada di dunia. Metta ini adalah dasar dari ajaran Sang Buddha. Kita harus mengajarkan dengan metta, dengan dasar kasih sayang yang universal, tidak membeda-bedakan. Karena di dalam agama Buddha kan kita sering mengatakan sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, itu benar-benar semua makhluk yang ada dimanapun, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang itu saudara kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, hewan peliharaan kita, makhluk-makhluk yang jauh maupun dekat, apapun itu sebenarnya musuh kita,
kita harus benar-benar mempraktikkan cinta kasih yang universal itu. Maka nanti Buddha menginginkan, dan kita semua juga menginginkan, saat pembabaran Dhamma, kita bisa mempraktikannya sehingga kita bisa memahami dan merasakan Dhamma yang indah. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Karena proses kehidupan itu seperti itu. Pasti proses perhidupan yang pertama yaitu adalah muncul dan berlangsung padam. Seperti saat kita sakit, pasti kita tidak pernah sedikit pun berpikir kapan sakit itu muncul. Yang pasti dirasakan pasti, wah saya sakit, bagaimana cara saya akan segera sembuh. Padahal dalam setiap, maupun itu sakit maupun itu bahagia, semua itu ada prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu muncul, berlangsung, dan akan padam. Seperti kehidupan kita. Kita lahir, kita menjalani kehidupan, dan kita akan meninggal. Penyakit juga, penyakit muncul, penyakit sedang kita rasakan, dan penyakit itu akan hilang. Nah, kadang kita saat merasakan atau saat prosesnya ini, ada yang benar-benar dirasakan, ada juga yang ya sudah, saya sedang mengalami ini, menyadari. Jadi beda, yang dirasakan benar-benar dirasakan akan terasa. Kalau dia bahagia akan merasakan bahagia, kalau dia sedih dia akan merasa sedih. Saat dia menyadari, dia akan paham, oh bahagia ini sedang muncul, bahwa bahagia ini pun tidak kekal, bahagia ini juga akan padam juga. Tapi nanti bahagia ini juga akan muncul lagi. Sakit juga demikian. Sakit ini saat kita muncul, sakit sedang datang. Nah, nanti saat sakit sedang berlangsung, dan sakit ini akan hilang. Nah, tetapi apakah kita dapat bersabar dan kita dapat mempraktikkan bahwa sadar, kita menyadari ini? Itu yang terkadang sedikit sulit. Itu yang harus kita praktikkan, itu yang harus kita pelajari. Memang itu sedikit sulit, tetapi kalau kita mampu mempelajari itu, kita akan mampu menghadapi apapun itu dengan hati yang seimbang, tanpa merasakan yang berlebihan. Saat kita bahagia, kita tidak terlalu berbahagia, tapi kita cukup berbahagia, karena kebahagiaan juga tidak kekal. Saat kita bersedih, kita juga tidak terlalu dalam sedih, tapi kita cukup dalam bersedih, karena kesedihan itu juga tidak kekal. Semua hal kebahagiaan dan kesedihan itu ada waktunya nanti ada waktunya untuk padam, karena semua yang tadi yang kita rasakan pasti ada sebabnya, dan maka akan ada akibatnya. Nah, Dhamma adalah ajaran mulia yang berisikan pedoman moral dan filsafat yang menuntun kita menuju kebahagiaan. Dhamma merupakan hukum kebenaran universal yang mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan dan penderitaan sebenarnya terletak pada diri kita sendiri. Sebenarnya sumber kebahagiaan maupun kesedihan, penderitaan itu terletak pada diri kita, tidak terletak pada orang lain. Tapi orang lain, objek lain itu bisa mempengaruhi diri kita, karena yang kita bisa atur adalah diri kita. Nah, mustahil kita dapat memberikan kebahagiaan sejati dan abadi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, tidaklah mungkin orang lain dapat memberikan kita kebahagiaan sejati dan abadi sebagai hadiah. Karena tadi, kebahagiaan maupun kesedihan itu tidak kekal, pasti ada masanya padam. Nah, semua ajaran Guru Agung Buddha berintikan pada tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Tadi, tidak melakukan hal-hal buruk. Senantiasa mengembangkan kebajikan. Kita menambah terus kebaikan. Dan sucikan hati serta pikiran. Nah, itu 3 inti dari ajaran Sang Buddha, yaitu Dhamma. Walaupun Dhamma itu sangat banyak juga, sangat banyak untuk dipelajari, tetapi intinya hanya di situ. Kita selalu
anjurkan untuk menghindari perbuatan buruk, menambah kebaikan, mencucikan hati dan pikiran. Nah, dari hal-hal itu kita dapat mendapatkan pikiran yang tenang, hati yang damai, tanpa ada ketakutan saat kita kemanapun. Kita tidak merasa ada seorang musuh, kita tidak merasa ada ancaman, kita akan tenang. Dan dalam Simsapa Sutta, Sang Buddha menjelaskan, para biku, mana yang lebih banyak, daun simsapa yang ada di tangan saya atau yang ada di hutan? Itu adalah pertanyaan Sang Buddha kepada para biku. Sang Bagawa, dedaunan yang ada di tangan Sang Bagawa adalah lebih sedikit, sedangkan yang ada di hutan simsapa adalah jauh lebih banyak. Itu adalah jawaban para biku. Begitu juga para biku, hal-hal yang secara langsung saya ketahui tetapi tidak saya ajarkan adalah jauh lebih banyak. Dan mengapa hal-hal tersebut tidak saya ajarkan? Karena itu tidak berhubungan dengan tujuan. Itu tidak fundamental bagi kehidupan suci dan jalan pembebasan, yaitu Nibbana. Dan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, intinya adalah ini duka, ini timbulnya duka, dan ini berakhirnya duka, dan ini adalah jalan untuk mengakhiri atau melenyapkan duka. Nah, hal-hal itu, 4 hal itu dapat menjadikan para biku dan siapapun yang pelajari itu tentang apa itu duka, apa itu sebab duka, apa itu lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Saat kita dapat memahami, saat kita dapat mempelajari, kita akan lebih dekat lagi dalam menuju ke pembebasan, yaitu Nibbana, tujuan dari ajaran Sang Buddha. Jadi sebenarnya Sang Buddha, walaupun ajarannya atau sutta yang telah dibabarkan itu sangat banyak, tapi beliau mengibaratkan Dhamma itu hanya segenggam daun simsapa yang ada di tangannya. Tetapi saat beliau di hutan simsapa itu, daun yang ada di hutan itu masih sangat banyak. Jadi intinya, kita tidak boleh lengah, kita harus terus belajar. Kita terus belajar dan mempraktikkan Dhamma. Kita jangan, Dhamma ini yang sudah saya pelajari, maka saya akan mencapai Nibbana sesegera mungkin. Bukan. Tapi masih banyak ajaran lain, yang itu ajaran hal baik juga. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha adalah Dhamma, ajaran yang membawa kita kepada pembebasan atau Nibbana. Tetapi Sang Buddha juga menganjurkan bahwa kita harus ehipasiko, datang, lihat, dan buktikan. Jangan hanya percaya dari kata orang. Jadi kita sendiri harus membuktikan hal itu. Jadi intinya Dhamma itu kita harus memahami, mempelajari, dan yang paling penting adalah kita harus melaksanakan atau kita harus mempraktikkan Dhamma itu. Semoga sedikit Dhamma di sana bisa, yang saya sampaikan, dapat dipahami dan dapat membawa pembebasan pada kita semua. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo Buddhaya.